Teman-teman dan sahabat-sahabatku, senang sekali saya bisa menemui Anda semua dan kami harap Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga masing-masing. Marilah kita lanjutkan presentasi tentang formulasi pestisida, dan sekarang kita akan menginjak pada bagian yang kedua yang akan membicarakan mengenai struktur dan bahan-bahan pembantu dari formulasi. Seperti sudah kami cantumkan pada presentasi bagian pertama mengenai formulasi pestisida, bahwa pestisida yang sudah diformulasi itu terdiri atas yang pertama adalah bahan aktif, kemudian yang kedua adalah bahan-bahan tidak aktif, dan bahan-bahan tidak aktif atau inert material ini terdiri atas bahan-bahan pembantu dan bahan-bahan pembawa. Dan ketiga kelompok formulasi ini kemudian kita formulasikan di dalam pabrik formulasi untuk menjadi produk jadi. Baiklah, kita sekarang akan melihat mengenai bahan aktif. Tidak banyak yang akan kita bicarakan mengenai bahan aktif, tetapi yang jelas bahan aktif adalah senyawa kimia atau bahan-bahan lain, bisa yang berasal dari tumbuhan, mikroorganisme, virus, dan sebagainya, yang memiliki efek biologi sebagai pestisida. Dalam hubungannya dengan formulasi, maka bahan aktif ini kita bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah bahan aktif murni. Ini adalah bahan aktif 100% yang dihasilkan di laboratorium sintetis. Kemudian yang kedua adalah bahan aktif teknis atau technical grade active ingredient. Dan ini adalah bahan aktif yang dihasilkan di pabrik-pabrik produksi. Biasanya mengandung kurang lebih mulai dari 85 sampai hampir 99% bahan aktif murni, dan sudah sedikit diformulasi, paling tidak dia sudah dilarutkan ke dalam pelarut. Jadi untuk formulasi selanjutnya yang digunakan adalah bahan aktif teknis, jadi technical grade active ingredient. Bahan aktif ini ada kalanya perlu dimodifikasi agar bisa diformulasi. Contohnya, kita ambil contoh mengenai 2,4-D atau 2,4-D. Jadi 2,4-D yang murni itu adalah suatu asam yang berbentuk padatan seperti kristal putih yang tidak larut dalam air maupun minyak. Tentu ini sulit sekali untuk diformulasi, dan bahkan juga 2,4-D murni itu tidak larut dalam pelarut-pelarut organik lainnya. Untuk itu maka 2,4-D ini bisa dimodifikasi terlebih dulu menjadi bentuk garam. Jadi yang tadinya bentuk asam menjadi bentuk garam 2,4-D ini dengan mudah akan larut dalam air. Atau 2,4-D juga dapat dimodifikasi untuk membentuk ester yang mudah larut dalam minyak. Pada slide selanjutnya ini kita berikan beberapa bentuk modifikasi dari 2,4-D dan glifosat. Misalnya untuk 2,4-D itu dalam bentuk garam ada 2,4-D dimetilamonium atau DMA, ada 2,4-D isopropilamonium, ada 2,4-D dietolamin, kemudian ada 2,4-D sodium, ada 2,4-D trolamin, dan sebagainya. Sedangkan dalam bentuk ester ada 2,4-D butolil, 2,4-D butil, 2,4-D etil, 2,4-D etil heksil, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengguna pestisida sebaiknya tahu dalam bentuk apa produk-produk tersebut dimodifikasi. Demikian juga misalnya contoh yang kedua adalah pada glifosat.
Jadi glifosat dalam bentuk garam ada glifosat amonium, glifosat isopropilamonium atau yang sering disebut sebagai glifosat IPA, ada glifosat sodium, glifosat trimesium, glifosat kalium dan sebagainya. Tentu glifosat dimetil isopropilamonium tidak sama dengan glifosat. Oleh karena itu, Anda seringkali membaca dalam label misalnya bahwa sediaan ini mengandung sekian gram per liter glifosat isopropilamonium yang setara dengan sekian gram glifosat. Jadi itu yang membedakan antara satu bentuk glifosat dengan bentuk glifosat yang lain. Kemudian yang kedua yang ingin saya bahas sedikit adalah mengenai impurity atau bahan cemaran. Jadi cemaran adalah bahan kimia yang tidak diinginkan tetapi sulit dihindari pada proses produksi bahan aktif. Jadi bahan cemaran ini kalau di pabrik misalnya kita membuat sesuatu, kemudian ada produk-produk ikutan yang sebetulnya tidak diinginkan tapi susah tidak bisa dihindari. Misalnya adalah senyawa isomalation dan malaoksan pada produksi malation, kemudian ada terperidin pada produksi paraquat, ada dioksin pada produksi 2,4-D, kemudian 2,4,5-T, kemudian ada sulfotep pada produksi klorpirifos dan diasinon, disulfoton, etion, forat dan sebagainya, dan lain-lain sebagainya. Produsen-produsen yang baik tentu mengusahakan agar pada produknya kandungan impurity-nya bisa serendah mungkin. Makin rendah impurity-nya, maka kualitas dari bahan aktif akan semakin baik. Karena impurity sering lebih toksik atau lebih beracun dibandingkan dengan bahan aktifnya. Demikian sedikit mengenai bahan aktif. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai bahan-bahan tidak aktif atau inert ingredient. Bahan-bahan tidak aktif yang pertama, yang terutama itu adalah bahan-bahan pembantu, yakni bahan kimia yang digunakan untuk meningkatkan daya kerja bahan aktif. Kemudian yang kedua adalah bahan pembawa atau carrier. Jadi bahan pembawa ini pada formulasi bentuk padat, tepung misalnya, itu bahan pembawanya bisa tapulgit, bentonit, tanah diatome, pasir, dan sebagainya. Kemudian pada persediaan yang cair, bahan pembawanya mungkin air, pada water based formulation, dan bisa juga bahan pembawanya minyak pada oil based formulation. Fungsi dari bahan-bahan tidak aktif atau inert ingredient itu yang pertama adalah membantu agar pestisida dapat lebih mudah digunakan. Misalnya lebih mudah didispersikan atau lebih mudah dilarutkan. Seperti misalnya kita sudah lihat bahwa ada beberapa bahan kimia yang tidak larut dalam air kemudian akan dimodifikasi, ditambahkan dengan bahan pembantu agar dia mudah larut dalam air. Kemudian bahan pembantu juga meningkatkan kinerja di lapangan. Jadi lebih mudah diaplikasikan misalnya. Dan selanjutnya mempermudah penyebaran pestisida pada bidang sasaran. Misalnya kita bisa menambahkan wetting agent kepada formulasi sehingga nantinya kalau disemprotkan butiran semprot akan lebih mudah menyebar di bidang sasarannya pada daun misalnya. Dan selanjutnya juga bisa meningkatkan penetrasi pestisida pada bidang sasaran. Ini misalnya dengan menambahkan penetran. Selanjutnya juga meningkatkan kestabilan dan umur simpan dari sediaan jadi. Sekedar untuk informasi, ini adalah jenis-jenis adjuvan. Kemudian adjuvan itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah formulation adjuvan dan yang kedua adalah spray adjuvan. Mengenai spray adjuvan saya sudah jelaskan pada beberapa
presentasi saya yang lain yang berjudul dengan mengenal mengenai surfaktan. Dan kemudian formulation adjuvan adalah adjuvan yang digunakan dalam formulasi pestisida. Dan antara lain adalah formulation adjuvan yang penting itu ada 3. Yang pertama adalah formulation adjuvan. Ini adjuvan yang ditambahkan ke dalam bahan aktif pestisida saat proses formulasi. Fungsinya agar pestisida mudah ditangani dan mudah digunakan, meningkatkan keselamatan, efikasi, dan kestabilan produk. Contohnya adalah solvent atau pelarut, kosolvent, pelarut pembantu, ada emulsifier atau emulgen, ada dispersan, wetting agent, suspension agent, stabilizer, dan sebagainya. Kemudian formulation adjuvan yang penting ada 3. Yang pertama adalah zat pelarut. Ini adalah adjuvan yang digunakan untuk melarutkan bahan kimia. Jadi contohnya adalah air, ada alkohol, ada metanol, ada propanol, heksan, bensin, toluet, silol, keton, aseton, dan sebagainya. Ini semuanya adalah pelarut dan juga pelarut pembantu atau kosolvent. Kemudian yang kedua adalah suspension agent, adalah adjuvan yang digunakan untuk membantu pembentukan suspensi. Contohnya adalah magnesium, aluminium silikat, dan atapulgit, dan sebagainya. Seperti sudah saya jelaskan pada pembahasan mengenai formulasi bagian pertama, bahwa suspension agent, suspensi adalah bahan padatan, partikel padat yang terdispersi dalam air, dan biasanya suspensi itu mudah mengendap. Akan tetapi kalau ke dalam suspensi tersebut ditambahkan suspension agent, maka suspensi akan sedikit lebih stabil. Jadi tidak secepat kalau pengendapannya tidak secepat kalau dia tidak mengandung suspension agent. Selanjutnya adalah zat pembantu pengemulsi atau emulsifier atau emulgen. Ini adalah adjuvan yang digunakan untuk membantu pembentukan emulsi. Contohnya adalah alkyl glycerol ftalat dan oktil polietoksi etanol dan lain sebagainya. Sama seperti pada pembentukan suspensi, kadang-kadang emulsi juga cepat sekali nanti akan memisah lagi. Tetapi kalau ditambah dengan emulsifier, maka emulsi akan menjadi lebih stabil. Beberapa adjuvan lain yang sering ditambahkan dalam formulasi adalah kosolvent. Ini adalah pelarut tambahan. Jadi adjuvan yang digunakan untuk melarutkan bahan kimia. Jadi contohnya begini. Jadi misalnya saja bahan aktif dari ZPT yang namanya triakontanol itu berupa kristal putih yang tidak larut dalam air. Kalau kita akan melarutkan triakontanol ke dalam air, maka triakontanol harus dilarutkan terlebih dahulu pada pelarut pembantu. Dalam hal ini kita bisa menggunakan misalnya alkohol karena triakontanol itu larut dalam alkohol. Nah, sesudah triakontanol larut dalam alkohol, barulah alkohol ini nanti kita larutkan dalam air. Dalam hari ini maka alkohol adalah kosolvent atau pelarut pembantu, sedang air adalah pelarutnya. Demikian mengenai kosolvent atau pelarut pembantu. Kemudian ada lagi yang ditambahkan kadang-kadang seperti stabilizer. Ini adalah untuk menstabilkan pH dari formulasi pestisida. Ada wetting agent, adalah adjuvan yang digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan. Dengan menambah wetting agent, maka butiran semprot yang keluar dari nozzle nantinya akan lebih merata tersebar di permukaan daun. Kemudian kadang-kadang orang menambahkan penetran.
atau penembus sehingga membantu penetrasi bahan aktif ke dalam jaringan tanaman pada pestisida sistemik dan sistemik lokal, dan ada beberapa pembantu lain yang tidak perlu kita sebutkan di sini dan sebagainya. Kemudian ini contoh dari suatu struktur WP pada umumnya. Jadi WP seperti Anda ketahui adalah wettable powder, dan dalam wettable powder ini adalah komponen-komponen formulasinya sebagai berikut. Ada dua jenis bahan aktifnya, ada yang bahan aktifnya padat, ada yang bahan aktifnya cair yang kemudian dibuat padat. Jadi kandungan bahan aktif itu pada bahan aktif padat hingga 90%, pada bahan aktif cair itu hingga 50%. Kemudian di sana juga diberikan wetting agent itu antara 1 sampai 5%. Kemudian adalah ditambahkan pula di sana dispersan atau dispersing agent antara 3 sampai 10%. Kemudian ditambah lagi dengan stabilizer, compatibility agent, stiker dan sebagainya. Ini 0 sampai 5%. Dan terakhir ada colloidal silika, ini untuk membantu terbentuknya suspensi antara 0 sampai 15%. Kemudian untuk bahan aktif cair hingga 40%. Dan akhirnya ditambahkan filler sebagai pembawa atau carrier, tergantung dari jumlah dari bahan aktif plus bahan pembantu, kemudian ditambah dengan filler hingga sampai 100%. Dengan melihat itu, maka saudara-saudara dan teman-teman bisa melihat bahwa perbedaan antara WP yang satu dengan WP yang lain, dan ini akan sangat mempengaruhi dari kualitas dari masing-masing formulasi pestisida. Jadi karena kita bisa melihat perbedaannya, misalnya dispersing agent yang diberikan antara 3 sampai 10%. Artinya ada yang hanya mengandung 3%, ada yang 4%, ada yang 7%, 10% dan sebagainya. Jadi itulah contoh dari struktur WP pada umumnya. Contoh dari struktur lainnya nanti akan kita bahas pada presentasi bagian yang ketiga yang akan membahas formulasi bentuk cair. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya akan memberikan sedikit tambahan mengenai nama dagang, kandungan, dan bahan aktif dan formulasi. Jadi di pasar kalau Anda membeli pestisida di kios pestisida, Anda akan mendapatkan nama dagangnya sekian, kemudian ada angka, dan kemudian belakangnya adalah kode formulasi. Kita ambil dua bentuk nama dagang, misalnya katakanlah ada Nowit 276 SL dan ada GoWit 80 SB. Maka Nowit adalah nama dagang, kemudian 276 adalah kandungan bahan aktifnya dalam gram per liter. Jadi misalnya kandungannya paraquat, maka Nowit 276 SL adalah mengandung paraquat 276 gram per liter. Kemudian SL adalah bentuk formulasinya. Di sana SL soluble concentrate atau konsentrat yang dapat dilarutkan. Kemudian mengenai GoWit, itu GoWit adalah nama dagangnya. Kemudian 80 adalah kandungan bahan aktif. Dalam hal ini misalnya kandungan bahan aktifnya adalah atrasin, itu dia berisi 80% atrasin. Dan bentuk formulasinya adalah SP atau soluble powder. Kalau Anda perhatikan, kenapa ada perbedaan mengenai mengenai kandungan bahan aktif tadi. Yang di atas itu adalah 276 gram per liter. Kemudian yang di bawah yang GoWit adalah 80%. Nah, ini telah kita sepakati
bahwa pada pestisida berbentuk cairan, maka angka kandungan bahan aktif menunjukkan gram per liter. Jadi dalam hal ini setiap 1 liter no-weed itu mengandung bahan aktif 276 gram. Sedangkan pada pestisida berbentuk padat, misalnya GoWeed 80 SP, karena SP adalah berbentuk padat, dia soluble powder atau tepung yang dapat dilarutkan, maka hitungannya angka 80 adalah dalam persen. Jadi sekali lagi, pestisida yang bentuk cairan, maka angka kandungan bahan aktif menunjukkan gram per liter. Sedangkan pestisida yang berbentuk padat, angka kandungan bahan aktif adalah persen. Demikian saudara-saudara dan sahabat-sahabatku, sampai di sini dulu presentasi pada bagian kedua, dan kita akan melanjutkan presentasi bagian yang ketiga, di mana kita akan mulai membahas masing-masing formulasi, dan bagian ketiga kita akan membahas formulasi cair. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.